yang kalau macam-macam celurit langsung keluar. Sayyidina Umar, karena Rasulullah tahu sahabatnya ada yang keras, ada yang jago debat, ada yang hartanya dikorbankan. Rasulullah diam-diam tidak kasih tahu. Rasulullah kebetulan punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah, anak angkatnya baginda Rasul. Jadi Rasulullah walaupun punya anak, Rasulullah memang dianjurkan karena mungkin untuk pelajaran ke depan. Rasulullah disuruh ngambil anak angkat, maka Rasulullah akhirnya ngambil itu namanya Zaid bin Harithah. Diem-diem Rasulullah jalan kaki katanya Bapak Ibu, tidak pakai kendaraan. Padahal 200 kilo dari kota Mekah. Zaman dulu lagi naik gunung turun gunung. Kalau Bapak Ibu nanti naik kereta gantung, disitulah jalan Rasulullah. Naik gunung tingginya luar biasa. Gimana caranya ya? Berarti Rasulullah ini jago apa itu namanya itu? Pencak tebing. Nah iya itu dia. Uji nyali ya. Rasulullah hebat ternyata. Jadi bukan lewat datar begini naik gunung turun gunung. Kenapa? Tidak mau diketahui orang. Jadi diam-diam berangkatnya menjelang maghrib bersama anak angkatnya. Kalau tahu Sayyidina Umar, sudah pasti Sayyidina Umar bawa rombongan jelas. Kalau tahu bakar hartanya pasti dibawa ke kota Taif. Tapi diam-diam Rasulullah, dan laporannya Rasulullah, kenapa Rasulullah tidak keluar dari rumah ya? Oh mungkin lagi menerima wahyu kali, kata para sahabat. Selama 15 hari Rasulullah tidak muncul dari rumahnya. Ternyata Rasulullah pergi ke Taif dalam rangka mencari tempat hijrah. Karena waktu itu memang sengaja oleh Allah tidak dikasih tahu kemana arahnya. Itulah ujian dari Allah. Jadi mentang-mentang seorang Rasul langsung tidak diuji. Justru ujiannya lebih berat Bapak Ibu. Jangan merasa kita ketika diuji di Mekah lalu kita merasa tidak disayang oleh Allah. Karena ternyata orang yang paling disayang oleh Allah ujiannya pasti berat. Ibaratnya Ustadz Ijan punya santri, punya murid, diajak ikut lomba di kecamatan, menang. Oh jangan diem dulu, belajar lagi. Mau diajak ke kabupaten, menang di kabupaten, tenang. Bukan tenang kamu, jangan tidur, belajar lagi. Tak ajak kamu ke jantung kota nanti. Jadi semakin disayang semakin. Tapi orang yang disayang itu kalau merasa disayang, seakan-akan ujian itu bagaikan cubitan kasih sayang Bapak Ibu. Coba ayah atau bapak atau suami dan istri kalau sayangnya luar biasa, dicubit terasa nikmat Bapak Ibu. Jangan coba-coba orang lain cubit, kena sentuh aja dasar kamu udah lihat itu. Kenapa? Karena kasihan tidak ada. Jadi Rasulullah diam-diam berangkatlah ke kota Taif. Tapi apa yang terjadi? Sehebat-hebatnya orang, ternyata ada juga yang tahu. Jadi ketika Rasulullah lagi ngobrol dengan anak angkatnya, didengar oleh orang kafir, orang-orang munafik yang pura-pura masuk Islam padahal bukan muslim. Ini yang bahaya ini. Lebih bagus berhadapan dengan orang kafir yang jelas-jelas kafir ketimbang menghadapi orang muslim padahal bukan muslim. Pura-pura, itu namanya munafik. Jadi ada orang munafik curi dengar, Muhammad mau lari ini, entar kamu tak jemput kamu. Akhirnya sebelum Rasulullah berangkat, orang ini sudah berangkat duluan. Ternyata orang ini adalah biasa bisnis, bawa barang dagangan ke Mekah, ke Taif, ke Mekah, ke Taif. Dan orang ini dikenal di Taif. Orang ini terkenal juga jujur, sehingga apa yang disampaikan itu seakan-akan benar, padahal tidak selamanya manusia itu jujur, kecuali Rasulullah. Anggaplah Wahid jujur, iya sekarang, besok Wahid jujur, istrinya cuma satu, iya sekarang, besok dia tidak tahu. Tapi insya Allah masih jujur semuanya, amin. Amin. Jadi orang yang biasa bisnis ke Taif ke Mekah ini sudah mendahului Rasulullah. Apa yang dia sampaikan pasti didengar oleh Taif. Kenapa? Pedagang jujur kata orang Taif. Hanya nyampe ke Taif dia langsung ngasih pengumuman, bahkan setiap rumah digedor, hati-hati ada orang gila mau datang ke Taif. Yang punya istri jaga istrinya, orang ini gila perempuan. Ini info apa ini? Terus hati-hati yang punya anak, anaknya pasti disembelih dan dimakan karena ini sukanya anak kecil.
udah nggak jadi. Ini poin ya. Iya, cek. Nggak jadi. Akhirnya datang ke teman yang satunya. Teman yang satunya ngomong juga, Muhammad, kamu dari sana ya? Iya. Ini dia, saya cuma mau numpang tidur. Enggak mau ngapa-ngapain, saya cuma mau numpang tidur. Minimal saya mau dakwah, mau menyampaikan risalah, namanya ini tugas dari Allah. Nah, kalaupun kamu enggak mau dengar, enggak apa-apa, yang penting kan ini kan teman kamu juga. Muhammad, mohon maaf ya, mohon maaf. Nanti bahaya sama istri dan anak saya nanti. Gimana nanti kalau kamu ketahuan ada di sini? Dibunuh semua kita ini. Tolong Muhammad jangan ke sini Muhammad. Dan yang satunya ini yang lebih parah. Yang satunya yang lebih parah, begitu Rasulullah sudah ada di halamannya langsung diusir. Jangan ke sini, teman macam apa ini? Kalau orang Madura dibeginikan udah dicuri sekalian barang-barangnya. Tapi yang jelek, tapi kalau yang bagus juga udah. Seperti bapak-bapak ini kan bagus semua ini. Tapi kalau dijahati temen nggak tahu ya. Makanya benar kata pepatah, bersahabatlah ala kadarnya. Jangan terlalu sayang kepada orang, karena kadang satu saat dia malah jadi musuhmu. Terhadap musuh juga jangan terlalu benci, karena terkadang musuhmu yang sangat membencimu terkadang satu saat menjadi penolongmu. Siapa yang namanya Hindun sampai makan jantungnya Sayyidina Hamzah, ternyata sampai di Mekah ternyata jadi pelindungnya baginda Rasul. Siapa Khalid bin Walid yang membuat Rasulullah dengan pasukannya kucar-kacir di perang Uhud, tapi ternyata begitu sampai di Mekah malah menjadi panglimanya baginda Rasul yang paling hebat malah. Siapa Abu Sufyan suaminya Hindun, orang yang paling paling jahat dalam hal pemikirannya, bahkan dia yang bikin ulah sehingga orang Islam ketipu, dikiranya orang kafir kalah, ternyata jebakan. Itu kerjaannya Khalid dengan Abu Sufyan, tapi ternyata mereka semuanya malah menjadi pengikut baginda Rasul, bahkan menjadi pelindungnya. Bahkan Abu Sufyan mendapatkan kehormatan, barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman dalam penaklukan kota Mekah. Jadi ini terjadi, Rasulullah punya teman, ternyata temannya tidak bisa menolong. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya Rasulullah kanan kiri sudah tidak ada yang menolong, tiba-tiba Rasulullah ditahan. Kalau di kita sekarang itu Satpol PP ya, Satpol PP kerjasama dengan polisi perbatasan, langsung Rasulullah ditahan. Nih orang gila nih, ini kalau dilepas bahaya ini. Banyak nanti istri-istri ikut dia. Bisa saja istri saya yang cantik bisa diambil dia. Udah tahan aja. Akhirnya di penjara katanya Rasulullah. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 4 hari Rasulullah di penjara. Begitu Rasulullah lagi di penjara, disiksa habis-habisan di dalam penjara, ketua kepolisian, apa kalau ketua kepolisian di Indonesia? Kapolri, Kapolda. Kapolri ya. Kalau lebih tinggi lagi apa itu? Jenderal. Jenderalnya ya. Tiba-tiba jenderalnya datang. Ada apa tipu-tipu di dalam tuh? Tuh orang gila tuh. Bahaya itu. Banyak nanti anak-anak dimakan oleh dia. Bahkan perempuan kalau melihat dia kecantum semua. Tidak mau sama suaminya nanti. Bahaya. Siapa yang dimaksud orang gila itu? Saya mau lihat katanya. Begitu dilihat oleh jenderalnya gemeter sampai tidak bisa berdiri. Siapa yang berani nangkap orang ini katanya? Ya, saya lah, saya kata yang lain. Kenapa memangnya? Bahaya ini. Bisa gulung tikar Taif ini. Bahkan Taif ini bisa hancur nanti kalau ini tetap ditahan. Kamu enggak tahu siapa dia kata. Enggak tahu saya. Kamu sih cuma dengar omongan orang. Ini orang, ini namanya Muhammad atau Ahmad atau yang terkenal dengan nama Al-Amin. Kamu tahu siapa dia? Enggak tahu. Ini adalah cucunya Abdul Muthalib. Kamu tahu enggak? Abdul Muthalib itu adalah penguasa kota Mekah yang menjadi pemegang kunci Ka'bah. Bahaya ini kalau sampai kedengaran orang Mekah. Ada Umar lagi di Mekah. Bahaya, pokoknya lepas ini. Enggak mau tahu saya lepas. Hanya masa iya ya? Ini iya dia.
dia yang dianggap orang gila itu.